Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Fatul Janah akan menyampaikan mengenai tugas agenda ketiga Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021, yaitu analisis isu aktual instansi dan juga rekomendasi penyelesaiannya dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Terdapat 3 isu pada instansi, yaitu manajemen ASN, pada pelaksanaan sistem merit yang ada, dan penerapan kode etik ASN. Isu yang kedua yaitu pelayanan publik, tentang kendala pelayanan publik dan interaksi dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu Wall of Government, mengenai hubungan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. Isu manajemen ASN dan dampaknya. Yang pertama yaitu hanya efek samping dari sistem merit, yaitu sering terjadinya promosi dan juga mutasi. Ini membawa dampak pertama yaitu memperlambat pelaksanaan program kerja ataupun penyelesaian masalah yang telah berjalan karena adanya proses adaptasi lagi ataupun koordinasi lagi. Yang kedua, ini rawan terpencarnya data dan informasi atau ada sesuatu data yang terlewat, misinformation. Nah, ini karena pending job ini tidak tersampaikan keseluruhan kepada orang yang baru menjabat. Yang kedua, yaitu kurang mengutamakan kode etik atau kurang merawat barang milik negara seperti mobil atau motor dinas dengan baik. Ini dampaknya saat diperlukan atau ingin dipergunakan, rawan unitnya menjadi rusak. Yang kedua menjadi mempengaruhi umur pakai unit menjadi lebih berkurang. Ini solusinya gampang saja, yaitu membuat jadwal perawatan dan juga menunjuk salah satu personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan jadwal perawatan tersebut. Isu yang pertama tadi disebabkan hanya dari efek samping penerapan sistem merit. Secara keseluruhan, sistem merit sangat bermanfaat dan bagus. Namun hanya ada sedikit kesempurnaan yang perlu ditingkatkan, yaitu tadi adanya data-data yang kurang tersampaikan dengan baik. Nah, salah satu rekomendasi penyelesaiannya yaitu mewajibkan setiap ASN yang mempromosi, mutasi, dan juga rotasi ini membuat daftar pekerjaan yang masih berjalan dan menyampaikan isu kepada penggantinya. Kemudian, menyerahkan semua data dan informasi terkait pekerjaan yang masih berjalan kepada penggantinya. Terdapat juga tambahan solusi yaitu dengan membuat portal penyimpanan dokumen digital yang dapat diakses oleh tim dan juga penggantinya, karena selama ini kita hanya bertukar informasi via WhatsApp di mana bila orang tersebut tidak masuk dalam grup tersebut, dia tidak bisa mengakses dokumen yang sudah lama. Nah, ini ada suatu solusi yaitu dengan menggunakan Telegram, di mana apabila masuk ke dalam grup tersebut masih bisa mengakses dokumen yang tersimpan dalam grup tersebut meskipun sebelumnya belum bergabung. Pada pelayanan publik, berikut isu dan dampaknya. Yang pertama, informasi tentang program pertanahan yang lengkap dan jelas ini hanya dapat diperoleh di kantor pertanahan. Dampaknya, informasi tentang pertanahan ini tidak tersebar luas ke masyarakat. Yang kedua, memperlambat pelayanan publik yang diterima masyarakat, karena masyarakat harus bertanya terlebih dahulu kemudian melengkapi syarat sehingga tidak optimal dalam pelayanan. Yang kedua, isunya yaitu penyimpanan berkas lampau pada ruang arsip ini belum tertata maksimal, dan berkas-berkas lain selain warkah ini belum keseluruhan didigitalisasi. Dampaknya, sulit untuk menemukan arsip berkas bila diperlukan. Yang kedua, berkas menjadi rawan rusak bila tidak didigitalisasi. Penyebab isu informasi pertanahan yang tidak terlalu tersebar luas ke masyarakat ini karena kurangnya media promosi dan edukasi di masyarakat, dan sebagian masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi. Solusi rekomendasi penyelesaiannya adalah dengan membuat media promosi tentang program pertanahan seperti X-Banner dan juga pamflet
untuk diletakkan di kantor-kantor desa dan juga kelurahan. Karena saya pernah melihat di kantor desa ini ada tentang tata cara pembuatan KTP dan lain sebagainya. Kenapa tentang informasi pertanahan tidak bisa ikut di sana? Nah, dan juga menunjuk salah satu perangkat desa atau kelurahan menjadi agen-agen pertanahan yang bisa memberikan informasi mendetail tentang pertanahan. Jadi, masyarakat yang di desa-desa tidak perlu datang ke kantor pertanahan langsung hanya untuk bertanya mengenai syaratnya apa saja. Agen-agen pertanahan dari desa atau kelurahan ini juga sebaiknya diberikan pelatihan atau semacam buku panduan agar lebih mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat dan diberikan pelatihan tentang tata cara penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku yang sudah dapat memfasilitasi bagaimana persyaratan dan informasi tentang pertanahan. Isu tentang penyimpanan berkas dan arsip ini disebabkan karena terlalu banyak berkas dan kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Nah, rekomendasi penyelesaiannya yang pertama yaitu dengan penataan dan penamaan dokumen menjadi seragam atau lebih mudah dikenali dan dibaca, dan terdapat list atau daftar dokumen dan arsip sesuai dengan lokasi penyimpanannya, jadi bisa dilakukan pencarian dengan mudah. Dan juga melakukan digitalisasi pada dokumen lainnya selain Warkah seperti SK. Nah, ini bermanfaat agar dapat lebih mudah untuk dicari karena biasanya SK-SK ini tetap berlaku dan bisa dipergunakan untuk program-program pertanahan selanjutnya. Untuk isu well of government yang ada di kantor pertanahan ini adanya respon yang lambat dari beberapa instansi lain dalam permintaan data dan juga informasi. Dampaknya yaitu keterlambatan penyelesaian program kerjasama dan juga kurangnya data dan informasi yang dibutuhkan. Penyebab isu tersebut bisa saja dikarenakan data dan informasi yang diminta ini bersifat khusus dan memerlukan koordinasi internal di instansi tersebut. Nah, rekomendasi penyelesaiannya yaitu otorisasi permintaan data tersebut menyesuaikan dengan jenjang internal di kantor pertanahan. Apabila permintaan data tersebut selevel antar instansi daerah saja bisa diwakilkan atas nama kantor pertanahan Kabupaten Tapin. Tapi apabila data tersebut menyangkut surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri, maka diakselerasi permintaan data tersebut melalui internal BPN ke pusat dan pusat meminta informasi tersebut ke antar kementerian. Nah, yang kedua yaitu solusinya yaitu dengan menyertakan dengan lengkap peruntukan data tersebut dan menambahkan batas waktu data diterima kapan, dan juga terdapat nomor kontak narahubung untuk informasi lanjutan bila diperlukan oleh instansi tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.